Halo guys, selamat datang kembali di channel Glory Manchester United. Hari ini Mimin akan kembali menemani sobat semua, untuk memberikan informasi dan update terbaru seputar tim kesayangan kita semua, Manchester United. Selamat menonton ulasan selengkapnya, Glory Manchester United. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Skuad Manchester United mulai lakukan pembangkangan, Ruben Amorim jadi korban. Para pemain Manchester United mulai saling berdiskusi tanpa melibatkan Ruben Amorim buntut tidak adanya perbaikan nyata sejak ia ditunjuk jadi pelatih. Ruben Amorim menggantikan Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United sejak November tahun 2024, tapi sampai saat ini belum berhasil memperbaiki performa The Red Devils. Mantan manajer Sporting tersebut mengadopsi formasi 3-4-3 yang sudah pakem, dan nampaknya enggan mengutak-atik pakem tersebut meski para pemainnya kesulitan beradaptasi. Kini, menurut laporan Daily Mail, beberapa bintang Man United mulai saling berdiskusi soal situasi yang mereka alami dan mulai merasa perlu ada perubahan ke depannya jika ingin memperbaiki performa dan hasil di lapangan. Metode bermain Amorim diklaim, mulai menimbulkan kekhawatiran, bahwa Man United tidak akan bisa membaik, kecuali jika pelatih asal Portugal itu bersedia kompromi untuk menyesuaikan taktiknya. Kendati demikian, Amorim sudah terang-terangan menyatakan di depan umum bahwa ia tak punya niatan untuk mengubah gaya bermainnya dengan berkata bahwa tidak ada cara kedua. Mantan kapten Man United Gary Neville turut menyinggung bahwa perubahan taktik mungkin bisa menjadi jalan keluar, dengan mengatakan bahwa, semakin sering kalah, semakin sulit meyakinkan para pemain dengan ide bermain yang ada. Sejak menggantikan Ten Hag di kursi panas Old Trafford, Amorim sudah menelan 8 kekalahan dalam 20 pertandingan. Amorim dan Manchester United akan kembali merumput dengan bertamu ke Tottenham Hotspur Stadium di ajang Liga Premier Inggris, Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Armada Ange Postecoglou juga tengah mengalami periode sulit dan terjebak di peringkat 14, satu posisi di bawahmu. Efisiensi Manchester United berlanjut, Sir Jim Ratcliffe siap melanjutkan PHK besar-besaran, target pecat 100 staf. Sir Jim Ratcliffe dan INEOS dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi lebih dari 100 anggota staf di Manchester United, sebagai bagian dari langkah efisiensi yang ia ambil. Ratcliffe telah bersikap galak sejak pembelian saham minoritas diresmikan awal tahun lalu, dengan mengurangi 1/4 tenaga kerja non-sepak bola di Manchester United selama musim panas. Langkah-langkah lain yang diambil oleh Ratcliffe untuk mengurangi pengeluaran, termasuk menghentikan gaji Sir Alex Ferguson, serta menurunkan uang yang dibayarkan kepada para mantan pemain legendaris yang menjadi duta setan merah. Brian Robson, Andy Cole, dan Dennis Irwin, para pemain ternama di bawah asuhan Ferguson kabarnya akan diturunkan gajinya sebagai duta. Sementara Jackie Kai, kepala logistik tim dan seorang karyawan selama 3 dekade, akan kehilangan pekerjaannya. Banyak staf yang telah lama bekerja telah pindah dan beberapa tunjangan karyawan telah dicabut. Para penggemar juga merasakan dampaknya, dengan kenaikan harga tiket dan penghapusan tarif khusus. Ratcliffe juga diperkirakan telah mengakhiri bonus Natal tahunan sebesar 100 pound British $2,04 juta untuk staf administrasi, dan menggantinya dengan voucher 40 pound British $816,945 untuk Mark dan Spencer. Manchester United diketahui menghasilkan rekor pendapatan klub sebesar 661,8 juta pound British $13,5 triliun untuk musim 2023-2024, tetapi masih melaporkan kerugian bersih lebih dari 100 juta pound British $2,04 triliun untuk menyoroti situasi keuangan yang mengkhawatirkan. Dilansir dari laman The Guardian, Ratcliffe berpendapat bahwa PHK tambahan 100 lebih karyawan sangat diperlukan untuk membantu Manchester United menghindari kebangkrutan.
Salah urus keuangan selama beberapa tahun terakhir dituding sebagai penyebab situasi saat ini, namun ada harapan bahwa langkah-langkah menyakitkan dan tidak populer yang diambil sekarang dapat memulihkan kesehatan keuangan secepatnya pada 2027. Dengan sekitar 1.000 karyawan yang tercatat sebelum musim panas lalu, kini jumlah tenaga kerja Manchester United segera berkurang menjadi hanya setengahnya. Para kritikus telah menunjukkan bahwa menghapus ratusan orang biasa dari daftar gaji tidak akan sepenuhnya menutupi gaji tahunan, bahkan untuk satu pemain tim utama yang berpenghasilan ratusan ribu per minggu. Manchester United juga telah menghabiskan banyak uang untuk memecat Erik ten Hag setelah memperpanjang kontraknya, kemudian mempekerjakan Ruben Amorim, dan memecat Dan Ashworth sebagai direktur olahraga hanya dalam hitungan bulan. Setan Merah tidak banyak melakukan pembelian pemain pada bursa Januari, mendatangkan Patrick Dorgu seharga 25 juta pound British (510,6 miliar rupiah) dari Lecce dan pemain muda Aiden Heaven dari Arsenal. Ratcliffe memiliki rencana ambisius untuk Old Trafford dan area sekitarnya. Dia ingin membangun Wembley of the North di lokasi saat ini dengan biaya hampir 2 miliar pound British. Klub masih mempertimbangkan apakah akan berinvestasi di Old Trafford atau pindah ke stadion baru berkapasitas 100.000 tempat duduk. Diharapkan ada keputusan mengenai rencana yang didukung oleh pemerintah sebelum musim panas. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the man. Oke sobat Manchester United semua, terima kasih telah menonton. Jika sobat semua telah mengetahui update berita Manchester United di pembahasan kali ini, silahkan beri tanggapannya di kolom komentar masing-masing. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded?